Kita masih menunggu Ustadz Rusli Malik untuk masuk. Sudah masuk belum ya Ustadz ya? Saya belum lihat ini. Sebentar ya. Saya coba hubungi lagi. Baik, kita masih menunggu Ustadz Rusli Malik untuk bergabung bersama kita. Sebelumnya, apa Mbak Galih sudah bergabung bersama kita? Boleh tolong dibantu untuk absensi ya Mbak Galih ya? Oh, belum bergabung. Mbak Imelda boleh bantu untuk absensi hari ini? Oke, syukran Mbak. Sebentar saya coba hubungi Ustadz lagi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah hari ini insya Allah kita akan melakukan kajian kita karena kita sedang mengkaji Al-Quran dan insya Allah juga nanti di akhir kajian kita akan sama-sama membaca doa ziarah arba'in. Jadi saya ingatkan kembali apabila ada yang belum ada wudhu atau batal wudhunya, boleh silahkan diperbaharui terlebih dahulu wudhunya. Al-Qurannya bisa dipersiapkan dan catatannya. Kemudian diusahakan kita sama-sama menghadap kiblat ya, kita sama-sama merekatkan hati kita, menghubungkan hati kita ke makam suci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ke kota suci Karbala, ke Pusara Imam Hussein. Insya Allah para cintanya Imam Hussein, hamba Abdillah, kita semua akan saling terhubung satu sama lain dan insya Allah nanti Allah gabungkan kita bersama dengan barisannya Imam Hussein. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk menjaga wudhunya, menghadap kiblat, dipersiapkan Al-Qur'annya dan catatannya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustadz Rusli apa sudah masuk ke Zoom? Ibu Ayu Malik, boleh tolong dibantu apakah Ustadz sudah masuk ke dalam Zoom? Belum masuk, Mbak. Belum ya? Saya telepon Ustadz juga belum terhubung. Udah, Nok, udah saya info ke Ustadz. Sudah ditepuk-tepuk ya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Hari ini biasanya Ustadz on time jamnya biasanya on time jam 10 masuk gitu. Oh, baik-baik. Oke. Insya Allah hari ini kita sudah mendekati ke hari 40 ya, di 14 Safar insya Allah. Saudara-saudara kita juga para Zuar, Imam Hussein, Abah Abdillah sudah ada yang berangkat
Ada yang juga masih mempersiapkan diri di sini, insya Allah seluruh perjalanan ziarahnya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah membawa keberkahan ya bagi beliau yang bersangkutan, juga bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah, karena ini adalah salah satu bentuk dari jihad, insya Allah perjalanan yang luar biasa. Dan kita sama-sama berdoa, insya Allah kita juga segera diundang ke sana untuk bisa menapaktilasi perjalanannya Sayyidah Zainab alaihissalam bersama para keluarga suci. Beberapa hari yang lalu, mungkin 2 hari yang lalu, adalah hari syahadahnya. Dalam sebuah riwayat adalah hari syahadahnya putri kecil dari Imam Hussein alaihissalam, yaitu Sayyidah Ruqayyah yang masih berusia 4 tahun. Nama Nur Mishkat, Majelis Talim Nur Mishkat sendiri, awalnya kita mengambil keberkahan berkah baru kepada Sayyidah Ruqayyah, kita Majelis Talim Ruqayyah, lalu kemudian Ruqayyah Foundation diambil alih untuk pengurusan jenazah, karena itu kita berganti nama untuk taklim menjadi Nur Mishkat. Kita mengambil keberkahan dari Sayyidah Fatimah Zahra, tapi cikal bakal kita ini dari Sayyidah Ruqayyah, putri kecil yang luar biasa. Syahadah di Syam, insya Allah kita juga diberikan, kita mendapat panggilan juga untuk bisa berziarah ke sana ya. Di sana juga ada Sayyidah Zainab alaihissalam. Baik, Ustadz Rusli apa sudah bergabung bersama dengan kita? Belum. Oh sudah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat Ustadz? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini Ustadz seger sekali, Masya Allah. Insya Allah, Terima kasih. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Insya Alamin. Allah selalu dalam keberkahan, dan insya Allah setiap langkahnya Ustadz ini menjadi syiarnya Ustadz ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Amin, amin. Ila yaumil qiyamah, insya Allah ya Ustadz ya. Baik, kita mulai saja kajian pada hari ini Ustadz ya. Baik, saya mohon izin untuk kembali lagi, saya ingatkan, saya mohon izin untuk mute semuanya, mohon untuk tidak membuka mikrofonnya, dan sekali lagi apabila belum ada wudhu atau batal wudhu, silakan untuk memperbaharui. Shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mbak Imelda boleh dibantu record? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Aba Abdillah ya Allah. Assalamu ala Husain wa ala ali ibn Husain wa ala auladi Husain wa ala ashabi Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kama huwa ahlu, lakal hamdu wa syukru ya Rabb. Hari ini, di hari Kamis, di tanggal 31 Agustus, mohon maaf, 31 Agustus 2023, di penghujung bulan Agustus, dan insya Allah ini adalah pertengahan bulan Safar, di tanggal 14 Safar, dan sebentar lagi, 6 hari ke depan, kita akan masuk ke Lebain, hari-hari duka, hari-hari penuh keberkahan. Insya Allah kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang dapat mempertahankan wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpegang teguh kepada wilayah Ahlul Bait alaihissalam, insya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum dimulai kajian kita, ini ada beberapa yang menitipkan doa Ustadz. Nanti Ustadz bisa membuka sekalian membacakan doa. Saya bacakan dulu terlebih dahulu sebagai berikut. Baik. Yang menitipkan doa untuk yang sedang sakit, cucu dari Ibu Indriani, Ibu Ani,
yaitu kakak Nafisah Thohiroh Riansyah dan adik Ali Akbar Riansyah yang saat ini sedang diopname di Rumah Sakit Brawijaya. Insya Allah segera diberikan kesembuhan yang sebaik-baiknya untuk kedua cucunya Ibu Ani dan Pak Budi. Kemudian untuk ayahanda tercinta dari Ibu Rinta Sahara dan Mbak India Rahmawati, Bapak Haji Muhammad Soeharto. Saat ini beliau sedang sakit juga yang insya Allah diberikan banyak kelapangan kemudahan, terutama bagi yang merawat beliau, yaitu Ibu Rinta dan Mbak India. Insya Allah diberikan banyak kesabaran ya, dan banyak kemudahan dalam merawat ayahanda tercinta. Menjadi satu amal ibadah yang luar biasa merawat orang tua ya, dalam keadaan sudah tua ya di usianya. Baik untuk ibu tercinta dari Ibu Nadiroh juga sedang sakit. Insya Allah Ibu Nadiroh juga diberikan kesehatan lahir dan batin dalam merawat ibunda tercinta. Kemudian yang telah berpulang ke rahmatullah, khususan untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, saudara dan sahabat dan kerabat, juga dari putra tercinta Mbak Indi yang hari ini haulnya 2 tahun ya, untuk ananda tercinta yaitu almarhum Muhammad Taufar Atfani Irawan bin Charlie Irawan. Insya Allah ini menjadi tabungan buat kedua orang tuanya. Kemudian juga almarhum Bapak Gunawan Tisna Mihraja yang insya Allah sebentar lagi akan masuk ke 100 harinya beliau. Juga semua yang telah mendahului kita, putra-putri kita juga, ini ada doa khususon untuk putri tercinta dari Ibu Nita Bahtiar dan Bapak Bambang Satiawan, Kakak Zahra Khairul Rizka Fadia, insya Allah malam ini akan berangkat ke Taiwan untuk melanjutkan studinya di Taiwan Technology University. Juga untuk putra dari Mbak Maya Hapsi yang telah berangkat minggu lalu ya ke Swiss, yaitu Ananda Raja Putra Karim Fakih. Insya Allah ini putra-putri kita semuanya juga, dan khususan yang tadi disebutkan namanya, menjadi putra-putri soleh, solehah yang sukses dunia akhirat, dan insya Allah menjadi pengikut setia Imam Zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian ada kabar bahagia juga dari Mbak Intan Nikmah. Alhamdulillah, hari Sabtu lalu, Mbak Intan telah melangsungkan pernikahan beliau bersama dengan Bapak Abdul Muthalib bin Hasan. Dan insya Allah nanti siang ini akan berangkat ke Jambi, karena suami beliau berdomisili di Jambi. Jadi kita juga doakan insya Allah Mbak Intan sehat walafiat, sama rumah tangganya dapat berbakti dan kepada suami dan keluarga barunya insya Allah. Tamaro, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Juga untuk saudara-saudari kita yang berangkat Arba'in tahun ini, ada Ibu Indriani, Ibu Ani, ada Abang Adrian Muhlis Rahman Syah, insya Allah beliau akan berangkat dalam 2 hari ke depan. Dan yang telah berangkat kemarin ada Ibu Aminah Asegaf, dan ada Ibu Alwiyah Halaidrus, yang juga seluruh para peziarah. Insya Allah semuanya ziarahnya makbul insya Allah ya, doa-doanya makbul, ziarahnya mabrur insya Allah. Baik, juga khususan untuk Mbak Tia Sri Kustia Widiani binti Siti Yohana, insya Allah Mbak Tia diberikan banyak pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala urusannya dimudahkan, diringankan, dan segera diselesaikan yang terbaik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di haki Muhammad wa ali Muhammad. Tafadhal Ustaz Rusli. Baik, terima kasih banyak Mbak Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni bi ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyun liman walakum wa adun liman adakum.
Assalamu alayka ya sahibal asri wal zaman. Assalamu alayka ya khalifatar rahman. Assalamu alayka ya syarikal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhil makhraja. Masyiral muslimin, ibu-ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita pada pagi hari ini adalah dalam rangka mengambil barokah dari para serikan di Karbala. Mereka hidup seribuan tahun yang lalu, tetapi telah mereka menunjukkan nilai-nilai kemanusiaannya sangat tinggi. Kita patut belajar dari mereka. Dunia kita secara teknologi jauh lebih maju dari mereka, tapi nilai-nilai kemanusiaan kita ada kecenderungan merosot daripada mereka. Itu sebabnya dalam dunia kemodernan kita perlu menggapai nilai-nilai kemanusiaan yang mereka tunjukkan di Karbala, agar kita bisa menjalani kehidupan modern kita bukan hanya dengan kemudahan, tetapi juga sekaligus dengan kebahagiaan. Jemaah sekalian, tema kita pada kali ini adalah belajar dari para serikan di Karbala. Dan materi kita sudah persiapkan, dan insya Allah kita akan bagi dua pembahasan kita. Pertama adalah kita berbicara tentang mereka, para serikan di Karbala, dan mereka cukup banyak. Tentu kita tidak bisa mengangkat semuanya, kita hanya mengangkat 1, 2, atau 3 tokoh saja. Setelah itu kemudian kita mengangkat bagaimana pendidikan yang dibicarakan dalam Al-Quran dalam surat Luqman, bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya. Dan pendidikan Luqman pada anak-anaknya inilah juga yang diterapkan Imam Ali kepada anak-anaknya, Rasulullah kepada anak-anaknya, dan juga Imam Hussein kepada anak-anaknya. Dan itu kita lihat di dalam kualifikasi kepribadian mereka pada saat terjadi peristiwa Karbala yang sangat memilukan itu. Mari kita masuk ke screen untuk melihat materi yang telah kita persiapkan. Jadi materi kita judulnya belajar dari para serikan di Karbala. Jadi kita jadikan mereka sebagai buku raksasa yang terbuka untuk kita. Yang buku ini selalu terbuka, buku ini tidak pernah tertutup, buku ini adalah bisa memberikan pelajaran kepada siapa saja walaupun tidak mengerti bahasa secara lahiriah. Orang tidak bisa mengerti bahasa Arab, tidak mengerti bahasa apapun juga, tetapi peristiwa ini adalah sebuah bahasa yang sifatnya universal. Dan karenanya peristiwa adalah sebuah buku yang terbuka untuk seluruh umat manusia. Kalau buku itu buku dalam pengertian fisik, maka yang bisa membacanya hanyalah yang mengerti bahasa yang digunakan oleh buku tersebut. Tapi sebuah peristiwa, maka itu adalah sebuah buku yang sifatnya bisa dibaca oleh siapapun juga. Hal yang sama terjadi pada peristiwa Karbala. Karbala adalah sebuah buku yang semua orang bisa membacanya, Islam ataupun bukan Islam, mengerti bahasa Ajam ataupun bahasa Arab. Maka kita bisa belajar dari mereka walaupun kita tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan. Kita mulai dari tokoh pertama, yaitu Bunda Zainab. Zainab binti Ali bin Abi Thalib.
kita bicara dulu tentang kedekatan Zainab dan Imam Hussein. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang sangat penting berkenaan dengan Imam Hussein. Sejak kecil sudah sangat dekat dengan adiknya, yaitu Zainab. Saat masih kecil, Bunda Zainab sudah sangat mencintai Imam Hussein. Setiap kali para penghulu syuhada itu tidak berada di tempat, ia merasa tidak enak hati. Dan ketika melihat keindahan saudaranya, wajahnya kembali ceria. Kalau Bunda Zainab menangis, maka hatinya kembali tenang kalau berjumpa dengan kakaknya, yaitu Imam Hussein. Kecintaan yang teramat dalam inilah yang menyebabkan Bunda Zainab tak pernah terpisahkan dengan Imam Hussein. Suatu hari ketika Fatimah Zahra menyampaikan sebuah perkara kepada ayahnya, lalu kemudian dia datang bersama dengan putrinya juga. Nabi kemudian bersabda, terutama berkenaan dengan Zainab. Nabi berkata, buah cahaya hatiku, anak perempuanmu ini akan pergi bersama Hussein di Karbala. Dan ia akan ikut menderita dalam musibah dan penderitaan saudaranya di sana. Jadi artinya jemaah sekalian, Nabi sudah melihat, Nabi sudah mengetahui, dan kita biasa mengutip hadis yang datang juga dari Jibril, bahwa Imam Hussein nanti akan dibunuh di Karbala. Dan di sini Nabi sudah menjelaskan bahwa nanti anak perempuanmu ini pasti akan pergi ke Karbala bersama dengan kakaknya Al-Hussein. Dan sama-sama menerima penderitaan dan musibah di sana. Pada hari Asyura, ia membawa kedua anaknya yang masih muda, yaitu Zainab. Zainab membawa dua anaknya yang masih belia, yang bernama Muhammad dan Aun, ke hadapan Imam Hussein, dan berkata kepada Imam Hussein, Allah SWT telah menerima pengorbanan kakekku Ibrahim Al-Khalil, maka terimalah pengorbananku ini. Artinya Bunda Zainab membawa dua putranya kepada Imam Hussein dan mengatakan kepada Allah melalui Imam Hussein, terimalah pengorbananku ini. Jadi seperti mana Nabi Ibrahim, kakeknya, yang membawa putranya ke Mina, lalu kemudian mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu kata-kata Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran. Wahai Tuhan kami, terimalah ini sebagai pengorbanan dari kami. Ini juga yang dikatakan Bunda Zainab kepada kakaknya Imam Hussein pada saat terakhir mereka di Karbala. Dua putranya dibawa kepada imam, lalu kemudian mengatakan, terimalah pengorbananku ini. Bahkan dia berkata, seandainya jihad untuk para wanita tidak dilarang, maka setiap saat aku siap untuk memberikan jiwaku, kata Bunda Zainab. Dan setelah kejadian di Kufah, kita tahu semuanya bahwa mereka ditawan, para wanita ini ditawan, lalu kemudian dibawa ke Kufah. Jadi perjuangan Imam Hussein di Karbala diteruskan oleh Bunda Zainab di Kufah, juga di Damaskus, di Madinah, dan di mana saja dia berada. Perjuangan verbal Bunda Zainab bermula ketika dia digiring dan dibawa ke Kufah. Mereka diarak dalam kondisi memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Tetapi mereka, para wanita ini, para tawanan ini tetap tegar. Sejak memasuki kota Kufah, Sayyidah Zainab alaihissalam berpidato sehingga mempengaruhi para khalayak yang hadir. Jadi pidato Bunda Zainab ini adalah pidato yang sangat indah dari seorang putri. Bahkan tentang pidatonya ini, seorang bernama Mushrin Huzaim Asadi berkata,
pada hari ini aku melihat Zainab binti Ali. Aku bersumpah demi Allah, tidak pernah kulihat seorang yang begitu fasih dalam berpidato, seakan-akan ia berucap dengan ucapan Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya Bushrin ini ketika menyaksikan Zainab berpidato di hadapan Ibnu Ziyad di Kufah, yang dia ingat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi cara penyampaiannya, intonasi suaranya, susunan kata-katanya, pilihan-pilihan diksinya, benar-benar mengingatkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ia, Zainab, membungkam masyarakat dengan berkata, diamlah kalian semuanya. Dengan keterbungkaman ini tidak hanya membuat kumpulan orang yang berjubel itu diam, kata Bushrin, bahkan dentangan lonceng unta-unta pun ikut tidak bersuara. Kita tahu bahwa biasanya unta-unta itu di lehernya ada lonceng. Zainab salamullah alaiha telah mewarisi kefasihan dan kesastraan ayah dan ibunya. Mirip juga dengan ibunya ketika berpidato berkenaan dengan Tanah Fadak. Orang-orang yang hadir gigit jari dan saling melempar pandang sambil tercengang mendengarkan pidato ini. Seakan-akan mereka menyesali apa yang terjadi. Seorang laki-laki tua lalu berkata sambil menangis, ayah dan ibuku menjadi tebusan mereka yang telah menghabiskan waktu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak mereka, maksudnya anak-anak Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, adalah anak-anak terbaik. Perempuan-perempuan mereka adalah sebaik-baiknya perempuan. Dan keturunan mereka adalah keturunan paling baik dan paling agung dari semua keturunan. Kalimat ini meluncur dari mulut orang tua ini setelah mendengarkan Bunda Zainab berpidato di depan khalayak di Kufah, terutama di depan Ibnu Ziyad. Artinya kefasihan ini menunjukkan bahwa Bunda Zainab tidak pernah terintimidasi dengan kejadian ini. Kita biasa diancam saja, kita sudah merasa ketakutan, terintimidasi. Tapi Bunda Zainab bukan lagi diancam, telah menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan itu. Tetapi tak satu pun rasa takut yang muncul dari dirinya. Ini menunjukkan jiwanya yang bersih. Ini menunjukkan bahwa jiwanya tidak ada yang menempatinya kecuali hanya rohnya. Sehingga kemudian rasa takut itu tidak ada sama sekali. Persis seperti dalam Al-Quran dikatakan, kalau orang itu sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka tidak ada rasa takut, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Coba kita ada lagi perdebatannya dengan Ibnu Ziyad. Jadi di depan Ibnu Ziyad terjadi perdebatan yang sangat menyenangkan, yang sangat mengagumkan. Seorang wanita masih muda, lalu kemudian berdebat dengan gubernur yang ditakuti pada saat itu. Gubernur bisa kita katakan dalam susunan pemerintahan dia nomor 2 setelah Yazid. Tapi lihatlah Bunda Zainab bagaimana menanggapi perkataan-perkataan Ibnu Ziyad. Ini pidato ini terkenal dengan nama Manazirah, adalah Manazirah As-Sayyidah Zainab Ma'ubaidillah Ibnu Ziyad. Artinya adalah perdebatan Sayyidah Zainab bersama dengan Ubaidullah Ibnu Ziyad. Ubaidullah Ibnu Ziyad berkata, segala puji bagi Allah yang telah menodai dan membunuh keluarga Anda dan menunjukkan bahwa apa yang Anda katakan tidak lebih dari kebohongan. Lihatlah kata-kata Ibnu Ziyad yang telah mengirim 30.000 pasukan membunuh Imam Hussein dengan kurang lebih 32 orang-orang yang bersamanya di Karbala. Tapi Ibnu Ziyad masih memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menodai dan membunuh keluarga Anda. Artinya Ibnu Ziyad berlepas tangan dengan berkata bahwa ini adalah perbuatan Allah. Inilah berbahayanya ketika makrifat kita kepada Allah tidak benar.
Maka kemudian semua tindakannya dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wilayahnya manusia diserahkan kepada Allah. Padahal ini adalah wilayah manusia. Dia yang membunuh. Ibnu Ziyad yang memilih untuk mengirim pasukan, memilih panglima untuk datang ke sana. Tetapi kemudian perbuatannya dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubaidillah seakan-akan mengklaim bahwa dirinya adalah pilihan Tuhan. Sehingga karena pilihan Tuhan, maka seluruh tindakan-tindakannya adalah identik dengan perbuatan Tuhan. Disinilah kontradiksi muncul, ibu-ibu sekalian. Apa sebabnya? Karena mereka menolak Rasulullah memilih penggantinya, padahal Rasulullah adalah mereka akui sebagai Rasulullah. Logikanya kalau Rasulullah adalah Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, maka pilihan-pilihannya adalah pilihan Allah. Tetapi lihatlah, Ubaidillah dipilih oleh Yazid, Yazid dipilih oleh ayahnya Muawiyah, dan Muawiyah adalah mengangkat dirinya sendiri setelah memerangi Imam Ali, khalifah yang keempat versi mereka. Tetapi sekarang dia mengalamatkan perbuatannya sebagai perbuatan Tuhan. Kalau bahasa sekarangnya ini disebut dengan standar ganda, kontradiksi namanya. Kalau kebenaran dia tolak, tapi kebatilan dia gunakan, dia pakaikan kepadanya pakaian kebenaran dengan kata-kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kau menuduh keluarga Nabi sebagai yang berbohong. Coba lihat, diputar balikan, ini fakta, dan keadaan-keadaan seperti ini masih terjadi sampai sekarang. Itulah sebabnya ibu sekalian, di dalam belajar ini kita harus tahu persis bahwa kebenaran itu bukan berasal dari orang, tapi kebenaran adalah kebenaran. Bukankah Imam Ali sendiri telah mengatakan bahwa kebenaran itu bukan ditentukan oleh siapa yang mengatakannya, tetapi kebenaran ditentukan oleh kebenaran itu sendiri. Kebenaran bukan ditentukan oleh siapa yang mengatakannya, tetapi apa yang dikatakannya. Jadi kita lihat pernyataannya, bukan lihat siapa yang mengatakannya. Karena kalau orang-orang pada saat itu sudah telanjur mengidolakan Ubaidillah bin Ibnu Ziyad, buktinya 30.000 orang mau menjadi bala tentaranya, dan puluhan ribu lagi orang meninggalkan Ibnu Aqil di Kufah, kan berarti orang percaya kepada Ubaidillah sebagai pemilik pernyataan yang benar. Lalu apa yang bisa membuat orang pada saat itu sadar kalau itu adalah salah? Yaitu kalau kembali kepada pernyataan Imam Ali tadi, atau Nabi yang mengatakan bahwa kebenaran bukan ditentukan oleh siapa yang mengatakannya. Mau yang menyatakannya seorang ulama besar, kiai besar, pemimpin tarekat besar, kalau dia mengatakan manusia biasa itu sebagai Rasul Allah, itu pasti salah. Ya. Kenapa? Karena Rasul Allah itu harus pilihan Allah. Utusan Allah itu dipilih oleh Allah. Utusan Allah itu harus bermula daripada maksum. Kalau versi sekarang harus terberitakan di dalam kitab suci, seperti mana Nabi Muhammad terberitakan di dalam Injil. Jadi ini adalah logika kebenaran. Kemudian pernyataan Ibnu Ziyad ini dibalas oleh Zainab. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kami melalui nabinya, yang berasal dari keluarga kami, dan mensucikan kami dari kenajisan. Ini adalah mengutip surat dalam Al-Quran, terutama surat Al-Ahzab. Kecuali orang fasik, tidak ada yang tercelah dan tidak ada yang berbohong kecuali pelaku kejahatan. Dan perbuatan jahat itu bukan milik kami, tetapi milik orang lain, milik Anda dan pengikut Anda. Dan pujian adalah milik Tuhan. Jadi pujian bukan milik manusia, tapi milik Allah. Dengan demikian pujian itu hanya benar apabila benar-benar itu adalah sejalan dengan kebenaran Allah. Pujian itu, alhamdulillah, itu tidak tepat digunakan apabila itu jelas-jelas perbuatan yang kita pilih baru kemudian kita alamatkan kepada Allah, itu adalah salah kaprah. Kata Bunda Zainab, pujian adalah milik Tuhan. Karena dia mengatakan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Jadi hamd itu adalah milik Allah. Apakah berarti kita tidak berhak mengatakannya? Justru kita diperintahkan mengatakannya selama sejalan dengan
perbuatan Allah secara hakiki. Ini adalah kelanjutan perdebatan tadi. Kemudian Ibnu Ziyad berkata, apakah kau melihat apa yang Allah lakukan terhadap keluargamu? Apakah kamu melihat apa yang Allah lakukan terhadap keluargamu? Maksudnya bahwa apakah kamu bisa mempersaksikan bahwa hanya Allah lah yang berhak dipuji, atau kepujian itu hanya datang dari Allah? Apakah kamu melihat Allah sendiri sehingga kamu berkata seperti itu? Bunda Zainab menjawab, dan kata-kata ini jemaah sekalian sangat terkenal. Dia katakan, saya tidak melihat apapun kecuali keindahan. Ini yang biasa diungkapkan dalam bahasa Arab, ma ra'aitu illa jamila. Karena Ibnu Ziyad men-challenge Bunda Zainab, apakah kamu melihat? Kata Bunda Zainab, saya tidak melihat apapun kecuali keindahan. Keindahan itu artinya al-jamil Allah. Allah itu kan keindahan, sama indah. Saya tidak melihat apapun lagi kecuali Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah takdirkan untuk dibunuh. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan mereka akan menjadi tumbal terhadap kejahatan kalian. Demi tegaknya agama ini. Jadi ketika Allah tetapkan mereka dibunuh, maka pembunuhnya adalah pelaku kejahatan. Karena mereka adalah Allah tetapkan untuk dijadikan sebagai korban. Dan ketetapan Allah ini terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih putranya Ismail, lalu kemudian Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim. Kami menggantinya dengan sembelihan yang besar. Itu yang dimaksud Bunda Zainab di sini. Allah telah menetapkan itu. Pada saat Allah SWT tidak jadi membiarkan Khalilnya membunuh putranya Ismail. Dan Allah sendiri mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim. Kami menggantinya dengan sembelihan yang besar. Dan mereka juga taat dan bergegas ke kuburan mereka. Maksudnya tidak pernah takut dengan ketetapan itu. Seperti mana Ismail ketika ayahnya mengatakan, saya diperintah untuk menyembelih kamu. Ismail bergegas menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan. Dan sebentar lagi Allah akan menjadikan kalian dan mereka saling berhadapan pada hari kiamat. Dan mereka akan menuntut Anda kepada Tuhan. Lihat nanti siapa yang akan menang pada hari itu, pada hari akhirat. Biarkan ibumu duduk berkabung. Wahai Ibnu Marjanah. Coba kita lihat jemaah sekalian berbahagia, kata-kata, ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Zainab. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang cetek. Semua kata-katanya, cobalah lihat Bu sekalian pernyataan-pernyataannya. Saya tidak melihat apapun kecuali keindahan. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah takdirkan untuk dibunuh. Ini adalah kutipan daripada wafadainahu bidzibhin azim. Dan mereka juga taat dan bergegas kepada kuburan mereka. Ini menunjukkan, mengutip kata-kata Nabi Ismail tadi ketika mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, tidak pernah ragu akan itu. Jadi apa yang dikatakan Bunda Zainab adalah semuanya Al-Quran. Jadi menunjukkan bahwa Bunda Zainab pun adalah jelmaan daripada Al-Quran. Kata-katanya adalah Al-Quran. Setiap orang suci, maka kata-katanya adalah Al-Quran. Sekarang kita bicara, yaitu Fatimah binti Husain bin Ali, ponakan daripada Bunda Zainab tadi. Suaminya bernama Hasan al-Musanna. Bersama suaminya Hasan al-Musanna, Fatimah binti Husain hadir di peristiwa Karbala. Ini Hasan al-Musanna karena putra daripada Imam Hasan. Fatimah binti Husain hadir di peristiwa Karbala. Pada hari Asyura, Hasan bersama Imam Husain alaihissalam berperang dengan berani dan mengalami luka-luka serta menjadi tawanan. Pamannya Asma bin Kharijah Fazari berhasil menyelamatkannya. Ia mendapatkan perawatan di Kufah dan setelah sembuh kembali lagi ke Madinah.
Fatimah bersama dengan keluarga Imam Hussein yang lainnya ditawan dan dibawa ke Kufah dan Syams. Fatimah meriwayatkan sebagian kejadian seperti penyerangan dan penjarahan terhadap kemah-kemah keluarga Ahlul Bait. Ia terlibat perang mulut dengan Yazid di istana Syams. Ahmad bin Ali Tabarsi menuliskan tentang perdebatan Fatimah dengan warga Kufah. Jadi jemaah sekalian ini pun masih sangat muda, tetapi kita lihat bagaimana keberaniannya untuk melawan argumen-argumen yang sudah pasti sengaja dibelokkan, difalasikan, didistorsikan. Dan kita lihat bagaimana putri daripada Imam Hussein ini membenarkan, meluruskan, membawa kepada relnya yang benar apa yang sesungguhnya terjadi di Karbala. Berdasarkan sebuah riwayat dari Imam Baqir, Imam Hussein alaihissalam sebelum syahadahnya memberikan wasiat imamah ataukah keimamahan yang ditulisnya dengan tangannya kepada Fatimah. Fatimah putrinya. Kemudian Fatimah menyerahkan surat wasiat itu kepada Imam Ali Zainal Abidin. Ia menukil hadis dari ayahandanya dan saudaranya Imam Sajjad. Maksudnya bukan hanya sekedar hadir di Kufah, di Karbala, tetapi sepeninggal setelah kejadian ini dia juga banyak meriwayatkan hadis yang dikutip dari ayahnya dan saudaranya, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Khutbah di Kufah. Jadi beliau juga berkhutbah di Kufah. Saat dalam tawanan, Fatimah menyampaikan pidato di Kufah. Dalam pidatonya ia menyinggung musibah-musibah yang ditimpakan warga Kufah kepada keluarga Imam Hussein. Kita lihat inti pidatonya terstruktur, sistematis, padahal ini masih sangat belia. Kita lihat poin-poinnya. Poin pertama, karena tidak mungkin dalam waktu yang singkat kita sampaikan pidatonya, tapi ini adalah poin-poinnya. 1, pujian kepada Allah SWT dan pengakuan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, poin kedua, kesyahidan Imam Hussein. Jadi dia menjelaskan apa yang terjadi di Karbala. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya pertolongan dari warga Kufah. Jadi artinya di situ dia menyampaikan bagaimana warga Kufah mengkhianati ayahnya, Imam Hussein. Juga menjelaskan bahwa bahkan ayahnya sendiri pun dibunuhnya adalah di Kufah. Sangat beda misalnya dengan Nabi di Madinah. Orang-orang Madinah, orang-orang Yastrib yang disebut dengan Ansar itu benar-benar memprotek Nabi di sana sesuai dengan janjinya. Sementara orang Kufah tidak melakukan itu. Di Madinah, para pelaku kejahatan tidak pernah menembus benteng-benteng pertahanan kaum Ansar untuk membunuh Nabi di Madinah. Tetapi di Kufah, ayahnya bisa dibunuh di masjid. Di bulan Ramadan, ketika sedang memimpin salat. Dia sebutkan semuanya kejadian ini. Kemudian yang keempat, kedudukan dan keutamaan Ahlul Bait. Karena ini banyak yang mulai disembunyikan pada saat itu. Sudah mulai banyak didistorsikan, dibelokkan ceritanya. Sudah mulai banyak cerita-cerita hoaks yang muncul, yang nanti kemudian menjadi hadis-hadis fiktif berkenaan dengan Ahlul Bait. Dan kemudian tiba-tiba yang dimuliakan adalah keluarga Muawiyah, keluarga Abu Sufyan, keluarga Yazid. Jadi keluarga ini yang kemudian tiba-tiba banyak hadis yang memujinya, sementara Imam Ali dicelah di mana-mana. Dia menyampaikan juga celaan terhadap warga Kufah dalam kondisi seperti ini. Kemudian terakhir, janji Allah akan azab dunia akhirat kepada warga Kufah. Jadi lihatlah jemaah sekalian berbahagia, pidato beliau tetap berakhir dengan ujung-ujungnya berbicara tentang azab nanti di akhirat bagi mereka yang melanggar kebenaran tersebut. Sekarang yang ketiga, kita bicara Sukainah binti Husain bin Ali.
Jadi Sukainah bintu Sayyidina ini ada adik daripada Fatimah tadi. Yang tadi kita bicarakan adalah Fatimah, kakaknya, Sukainah adalah yang masih kecil. Ini adalah putri Imam Hussein yang juga hadir di Karbala. Pada hari Asyura ketika Imam Hussein alaihissalam mengadakan perpisahan terakhirnya, yaitu ketika beliau kembali ke tenda dari medan perang. Jadi di sela-sela peperangan, kemudian Imam Hussein menyempatkan diri kembali kepada tenda-tenda keluarga dan para wanita, menyampaikan salam perpisahan. Karena Imam Hussein tahu persis ini adalah merupakan hari terakhir baginya. Maka beliau sempatkan ke tenda untuk berjumpa dengan para wanita, menasihati mereka di dalam tenda-tenda mereka. Inilah nasihat Imam Hussein kepada mereka. Bersabarlah. Dan pakailah baju panjang kalian. Baju kurung, karena ini pasti mereka akan ditawan. Pakailah baju panjang kalian. Bersiaplah untuk menerima musibah dan ketahuilah Allah lah yang akan menjaga kalian. Maksudnya sepeninggal saya. Ini menerima musibah itu kepergian saya, dan Allah lah yang akan menjaga kalian sepeninggal saya. Dan dengan segera kalian akan terbebas dari cengkraman kelompok itu. Dan pekerjaan kalian akan berakhir kepada kebahagiaan. Perjuangan kalian akan berakhir dengan kebahagiaan. Sementara akhir dari musuh kalian adalah azab yang pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemuliaan atas kesulitan yang kalian derita. Oleh karena itu bersabarlah. Dan janganlah berkata apa-apa. Karena hal itu akan mengurangi nilai amal kalian. Cobalah jemaah sekalian muslim nasihati mereka. Dalam menerima musibah besar ini tidak perlu histeris. Tidak perlu berkata apa-apa. Sampaikan saja kebenaran. Karena kalau kalian banyak berbicara, hanya akan mengurangi nilai amal kalian. Ini nasihat kepada kita semuanya. Bahwa dalam menerima musibah, dalam menerima derita, kita tidak perlu banyak berbicara, berkata-kata. Karena kalau kita menerima musibah dan derita berkata-kata, cenderung yang kita sampaikan adalah keluh kesah. Kita menimpakan, kita membebankan beban kita kepada orang lain. Padahal sebagai seorang muslim, harusnya beban kita tidak perlu kita timpakan kepada orang lain. Biarlah derita itu kita tanggung sendiri. Biarlah derita itu kita pikul sendiri. Dan inilah yang dinasihatkan Imam Hussein kepada keluarganya, anak-anaknya. Bersabarlah dan janganlah berkata apa-apa. Karena hal itu akan mengurangi nilai amal kalian. Kemudian Imam Hussein alaihissalam mengucapkan perpisahan dengan para wanita Ahlul Bait. Satu persatu hingga sampai kepada putrinya, Sukainah, yang sedang menyendiri di pojok, di sudut tenda, dalam keadaan menangis. Karena dia tahu, ini adalah terakhir melihat dan berjumpa dengan ayahnya. Di pojok itulah Imam Hussein mengajak putrinya Sukainah untuk bersabar. Ketika Imam Hussein sampai di pojok menyaksikan Sukainah menangis, dia datang ke sana dan juga menyampaikan kepadanya agar bersabar. Kan ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka inilah, terutama Imam Hussein inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wa basyiris sabirin. Di ayat itu Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihatlah bagaimana Imam Hussein menasihati putrinya yang masih kecil. Imam Hussein mengajak putrinya supaya bersabar. Pada pertemuan terakhirnya itu, Imam Hussein memeluk Sukainah dan sambil menyeka air matanya.
air mata putrinya. Imam Hussein alaihissalatu wassalam sambil berkata, Sukaina sayangku, ketahuilah setelah aku meninggal, engkau akan menangis lama. Putriku, sampai nyawaku masih di kandung badan, jangan engkau beratkan aku dengan tangisanmu. Wahai sebaik-baik perempuan, ketika aku nanti terbunuh, kaulah yang lebih tepat menangisiku. Maksudnya Imam Hussein jangan menangis sekarang. Menangislah nanti setelah aku terbunuh. Dan kamulah putriku, putri kecilku yang paling pantas menangisiku untuk pertama kalinya. Pada tanggal 11 Muharram, ketika mengadakan perpisahan dengan Ahlul Bait alaihissalam, alaihimussalam dan para syahid, setelah mendengarkan ungkapan-ungkapan ratap dari bibinya, maksudnya pada tanggal 11 Muharram, sehari setelah kejadian dan mereka akan meninggalkan tempat itu, perpisahan dengan Ahlul Bait maksudnya yang ada di, terutama yang ada di jasad-jasad mereka yang ada di Karbala, setelah mendengarkan ungkapan-ungkapan ratap dari bibinya, jadi bibinya itu Bunda Zainab menyampaikan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan ratapan. Maksudnya itu kata-kata yang menunjukkan duka citanya mendalam, yang menyayat hati. Sukaina kemudian lari menghampiri jenazah ayahandanya dan memangkunya. Kemudian mulai meratapi jenazah ayahandanya. Seperti yang dikatakan tadi, kamulah yang lebih tepat menangisiku. Setelah menyaksikan itu, kemudian Zainab menyampaikan ungkapan-ungkapan ratapan yang sangat puitis. Lalu kemudian Sukaina berlari menuju kepada jenazah ayahandanya. Ia bercakap-cakap dengan jenazah ayahandanya seakan-akan ayahnya masih hidup. Dan syuhada yang lain tetap berlanjut. Jadi ia bercakap-cakap dengan jenazah ayahandanya dan syuhada yang lain itu tetap berlanjut hingga sekelompok. Jadi percakapan itu dengan ayahandanya seakan-akan ayahnya dan yang lain masih hidup. Terus-menerus dia lakukan sampai kemudian sekelompok dari sekelompok tentara Umar bin Sa'ad menghampiri Sukaina dan dengan paksa memisahkan Sukaina dari jasad ayahnya dan menyeretnya ke arah para tawanan yang lain. Jadi terhadap anak-anak kecil wanita seperti itu mereka kasar seperti itu jemaah sekalian. Padahal ini ada sesuatu yang wajar, sesuatu yang mesti seorang anak yang menyaksikan ayahnya terbantai seperti itu. Tapi mereka memaksa memisahkannya dan kemudian menggabungkan darah para tawanan. Lalu kemudian mereka giring arak pergi ke Kufah. Sekarang yang terakhir, kita ambil 4 contoh saja, yaitu Rabab binti Imrah Al-Qais. Ini adalah istri daripada Imam Hussein. Dan sekaligus merupakan ibu Sukaina dan Ali Asghar yang terbunuh di dalam timbangan ayahnya di Karbala. Rabab binti Imrah Al-Qais bin Adi. Bahasa Arabnya tulisannya gini. Ini Ar-Rabab binti Imrah Al-Qais bin Adi adalah istri Imam Hussein. Ibunda Sukaina dan Ali Asghar, adik daripada Ali Zainal Abidin, yang digelar juga dengan nama yang namanya adalah Abdullah Ar-Radhi. Ia adalah seorang wanita yang alim dan fasih. Rabab hadir dalam peristiwa Karbala dan bersama dengan para tawanan yang lain digiring ke Suriah. Ia wafat setahun setelah peristiwa Asyura dikarenakan kesedihan yang sangat mendalam atas kepergian Imam Hussein alaihissalam dalam keadaan terzalimi. Rabab hadir di Karbala dan bersama dengan para tawanan lain yang digiring dan diarak menuju Suriah
dikatakan bahwa ia menyaksikan kesyahidan Ali Asgar putranya dalam gendongan ayahandanya. Maksudnya dalam gendongan suaminya. Jadi berdasarkan riwayat, ketika Ali Asgar yang masih bayi itu diangkat oleh Imam Hussein supaya para musuh bisa iba kepada bayi ini dan memberikan akses untuk mendapatkan air dari sungai Furat. Tetapi kemudian mereka meluncurkan panah bermata 3. Itu disaksikan oleh ibunya, istri Imam Hussein, yaitu Rabab binti Imru Al-Qais bin Adi. Ya saya kira bisa diterima karena pasti yang membawa putrinya ke situ adalah ibunya sendiri, memberikan kepada Imam Hussein. Dan pasti ya, ibunya hadir di samping Imam Hussein pada saat mengangkat putrinya. Jadi Rabab menyaksikan putranya Ali Asgar dihunjami dengan panah bermata 3. Dan kita lihat betapa tegarnya wanita ini menyaksikan bayinya menerima serangan anak panah bermata 3 dan mengenai leher atau perutnya, lalu kemudian memancarlah darah dari sana, lalu kemudian putranya ini syahid di sana. Dapat Bapak Ibu bayangkan ibu semuanya sebagai ibu menyaksikan ini. Tapi inilah Rabab binti Imru. Dan ini diabadikan dalam sebuah buku. Diabadikan oleh Ibnu Katsir. Dimashqi berkata, ia maksudnya Rabab hadir di Karbala. Dan ketika Imam Hussein syahid, ia sangat terpukul. Sampai dikatakan dia berjanji tidak akan pernah menikah lagi setelah itu. Dan dia meninggal kira-kira 1 tahun setelah kejadian Karbala. Ini adalah puisi yang diangkat, syair yang diungkapkan oleh Rabab. Di majelis Ibnu Ziyad di Kufah, masih Rabab tadi, memegang kepala Imam Hussein seraya bersyair. Jadi di depan Ibnu Ziyad, karena di sana ada kepala Imam Hussein disimpan di tengah-tengah majelis, maka dia maju sambil memegang kepala suaminya, seraya membacakan syair atau puisi. Dia katakan, sungguh Hussein, aku tidak akan melupakannya. Badannya telah dicabik oleh tombak musuh. Ia jatuh ke bumi di Karbala karena kelicikan musuh. Ia adalah cahaya terang. Sekarang telah terbunuh dan dikuburkan di Karbala. Cucunda Nabi, semoga Allah melimpahkan kebaikan atasmu. Kau bagiku laksana gunung yang sangat kuat untuk bersandar. Kau terjauhkan dari kerugian timbangan amal di hari kiamat. Dan kau akan mengiring kami dengan kasih sayang. Setelah kematianmu, siapa lagi yang akan memperhatikan para yatim dan orang-orang yang membutuhkan? Dan siapa yang akan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, orang fakir? Akan berlindung kepada siapa lagi? Aku bersumpah demi Tuhan, setelah menikah denganmu, aku tidak akan lagi menikah dengan orang lain. Hingga terkubur di antara pasir dan tanah. Itu adalah Rabab. Sekarang kita masuk kepada ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan cara pendidikan, sehingga kok bisa melahirkan wanita-wanita seperti itu. Itu merupakan cerminan, refleksi daripada pendidikan yang dilakukan oleh orang tua mereka di keluarga mereka.
Kita lihat tadinya semuanya serba fasih berbicara. Bahkan istrinya sekalipun seperti Rabab tadi, bahkan kemudian mengungkapkan perasaannya dengan puisi yang sangat indah atas duka Imam Hussein. Maka marilah kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai dari ayat 13. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada putranya ketika dia sedang mengajari anak-anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Kita tahu bahwa Imam Hussein adalah Al-Quran yang hidup. Ahli kisah adalah merupakan pasangan suci daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran yang kita baca adalah Al-Quran yang bisu, maka mereka adalah Al-Quran yang berbicara. Maka karena surat Luqman ini adalah bagian daripada Al-Quran, maka tentu edukasi inilah yang dilakukan mereka kepada keluarga dan anak-anak mereka. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah. Jadi artinya jangan pernah menyimpan apapun di hatimu selain daripada Allah. Dan kita lihat tadi kata-kata Bunda Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Dia menyampaikan itu dalam perdebatannya tadi dengan Yazid. Artinya apa? Bahwa tidak ada lagi yang ada dalam jiwanya kecuali yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menunjukkan tidak ada setitik noda pun dalam jiwanya selain daripada Allah. Mara itu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan, tidak ada yang kulihat. Baik kulihat dari sisi jiwa ataupun dari sisi apa yang ada di luar. Semuanya bagian daripada refleksi cerminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tusyrik billah. Jangan pernah menyimpan apapun di dalam jiwa kalian selain daripada Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya syirik itu, dualitas itu, la zulmun azim, benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Jadi ini adalah pelajaran pertama Luqman kepada anaknya. Kita masuk pada pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya, ya bunayya, wahai anakku. Ini loncat ke 16. Innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, intaku jika ada mithqala seberat, sebesar habbatin biji. Misalnya biji sawi, min khardalin. Kalau ada sebesar biji sawi saja, atau yang lebih kecil dari itu, seperti debu, dimanapun adanya, termasuk di dalam gelap gulita, fatakun fi sakhratin, bahkan berada di dalam batu, aufis samawati, ataupun melayang di angkasa luar sana, di langit, aufil ardi, atau tenggelam di dalam perut bumi, ya'ti bihallah, Allah pasti akan mengetahuinya. Jadi keyakinan inilah yang dimiliki oleh para wanita atau para Sri Kandi Karbala tadi, bahwa tidak ada yang sia-sia di sana. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan peristiwa pembunuhan Imam Hussein, jangankan pembantaian keluarga mereka, tapi bahkan Al-Quran mengatakan, Luqman mengatakan kepada anaknya, bahkan seandainya ada sesuatu seberat atau sebesar biji sawi saja, atau debu, setelah itu kemudian tinggal pula di dalam batu, atau melayang di langit sana, atau tenggelam di dalam bumi, niscaya Allah SWT akan mendatangkannya. Apa sebabnya? Innallaha latifun khabir. Karena Allah SWT itu adalah latif. Allah itu adalah latifun khabir. Allah itu adalah maha halus, lagi maha mengetahui. Kata maha halus itu tidak ada yang luput daripada jangkauannya.
Karena kata halus itu bisa ada di mana-mana. Kata halus di sini bermakna bahwa ada di mana-mana. Karena halusnya dia bukanlah halus materi, tapi lebih daripada halusnya materi. Sehalus-halusnya kalau materi, tetap saja ada unsur materinya, dan karenanya masih terikat oleh ruang waktu. Tapi latifnya Allah, halusnya Allah, halus yang bukan materi, dan karenanya tidak dihambat oleh ruang dan waktu. Innallaha latifun khabir. Inilah yang diajarkan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Ya bunaya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat. Bunda Zainab selama ada di Karbala tidak melakukan salat tengah malam. Ya bunaya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah orang-orang untuk berbuat baik. Doronglah, motivasilah siapa saja untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Sebaliknya, wanha anil munkar, cegahlah, hentikanlah siapa saja berbuat mungkar. Kata berbuat mungkar itu adalah merugikan kepentingan orang lain, melanggar hak-hak orang lain. Kalau itu terjadi, maka hentikanlah. Wasbir ala ma asabaka. Lalu kemudian di dalam melakukan itu sangat mungkin kamu akan ditimpa musibah. Maka wasbir ala ma asabaka. Maka bersabarlah atas musibah yang menimpa kamu. Kan ini tadi inti daripada pesan Imam Hussein kepada anak-anak, yang bersabarlah. Jadi pesan Luqman kemudian menjadi pesan Imam Hussein juga. Kan menjadi pertanda bahwa Imam Hussein itu benar-benar adalah Al-Quran yang hidup. Tadi ketika datang kembali ke tenda, untuk yang terakhir kalinya dari medan laga, untuk menjumpai mereka, nasihatnya hanya satu, sabarlah kalian. Jangan banyak berkata-kata, karena kalau kamu berkata-kata nanti hanya akan mengurangi nilai kebaikan kalian. Kepada putrinya tadi, yang berada di pojok, yang ada di sudut tenda, juga berpesan, bersabarlah wahai putriku. Jangan berarti ayah dengan tangismu. Wasbir ala ma asabak. Dan ini juga yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah yang kita baca tadi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Maka wasbir ala ma asabak, bersabar atas apa musibah yang menimpa kamu. Jangan sampai musibah menimpa kita hanya akan membuat kita berkeluh kesah, disampaikan kemana-mana. Sehingga semua orang tahu kita punya derita seperti ini. Pada Imam Hussein tadi mengatakan tidak usah berkata-kata. Karena kalau kamu berkata-kata nanti kebaikanmu akan berkurang, nilai kebaikanmu akan berkurang. Maka bersabarlah. Kata-kata bersabar itu biarlah kamu pikul sendiri, biarlah kamu tanggung sendiri derita itu. Tidak perlu derita itu kamu bagi kepada orang lain. Beda dengan kita yang orang awam ini, Pak Bus sekalian. Kalau kebaikan kita bersembunyi, kalau kebaikan kita nikmati sendiri, begitu musibah kita bagi kepada semua orang. Al-Quran mengatakan, Imam Hussein mengatakan kepada putra-putrinya, Luqman mengatakan kepada anak-anaknya, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa musibah menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, karena sabar itu adalah bagian daripada urusan yang teramat sangat penting. Kata-kata inna dzalika min azmil umur menunjukkan bahwa itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi-nabi utama yang disebut dengan ulul azmi. Nabi ulul azmi kenapa? Karena memiliki kesabaran tingkat tinggi yang disebut dengan azmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Kita tahu nabi-nabi ulul azmi hanya ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Inna dzalika min azmil umur. Itu adalah bagian daripada urusan sangat penting. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan engkau berpaling dari manusia. Maksudnya selalulah berada bersama dengan manusia. Jangan hanya karena perbedaan kamu tidak bersama dengan mereka. Ini kata-kata An-Nas di sini menunjukkan seluruh manusia, apapun agamanya,
apapun keadaannya, apapun mazhabnya, apapun aliran politiknya, apapun warna kulitnya. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan pernah kau palingkan mukamu dari manusia. Hanya dengan alasan mereka berbeda dengan kamu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Imam Hussein pun juga, kalau Imam Hussein itu memalingkan wajahnya dari orang-orang yang akan siap membunuhnya, maka tentu Al-Hur tidak akan mendapatkan hidayah. Tetapi Imam Hussein tidak pernah berputus asa. Yang datang ini adalah orang-orang yang siap membunuhnya. Dan dia tahu dirinya adalah merupakan representasi daripada Rasulullah, representasi daripada Imam Ali, representasi daripada Al-Quran, representasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata-kata Imam Hussein sama dengan kata-kata Allah ketika mengatakan in tansurullah yansurukum. Imam Hussein mengatakan hal min nasirin yansuruni, itu sama. Imam Hussein adalah representasi dari itu semuanya, tetapi Imam Hussein tetap bersama dengan mereka dengan sabar, selalu menasihati musuh-musuhnya, termasuk Al-Hur dan pasukan yang dipimpinnya. Dan ternyata hasilnya adalah Al-Hur di akhir-akhir bisa berpindah, mendukung, mati, membela Imam Hussein. Ini kan menunjukkan kita tidak boleh membangun tembok penutup dengan yang lain. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Kamu jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak menyukai, tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi suka membangga-banggakan dirinya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kita lihat tadi jemaah sekalian berbahagia, Ibnu Ziyad lah yang membangga-banggakan dirinya, bahkan mengalamatkan agama pada dirinya, bahkan dia memuji Allah setelah membunuh Imam Hussein. Luar biasa. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak mencintai siapa saja yang berlaku sombong dan suka membangga-banggakan dirinya. Waqsid fi masyika. Kalau kamu berjalan sederhanalah. Jangan congkak, jangan angkuh. Jangan seakan-akan menunjukkan sikap ego dan keakuannya. Wagadud min sautik. Lunakkanlah suaramu. Wagadud min sautik. Lunakkanlah suaramu. Inna angkaral aswat, karena seburuk-buruk suara adalah sautul hamir, adalah suara keledai. Artinya siapa saja yang bersuara keras, kasar, maka lebih buruk daripada keledai. Karena suara tingginya keledai adalah suara yang sifatnya alamiah, natural. Manusia lebih mulia daripada hewan. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa mengingatkan kita bahwa peristiwa Karbala bukan hanya berdimensi historis belaka saja. Tapi peristiwa Karbala adalah berdimensi kemanusiaan, berdimensi humanity. Karbala adalah berdimensi keagamaan. Dimensi Karbala ada berdimensi spiritualitas. Karbala juga berdimensi seni, karena di sana ada ungkapan-ungkapan, syair-syair, dan puisi-puisi yang indah. Karbala adalah berbicara tentang bagaimana berkomunikasi dengan manusia. Kita lihat bagaimanapun mereka telah membunuh Imam Hussein, tapi tidak lantas membuat Zainab tidak berkomunikasi dengan mereka. Karena dengan berkomunikasi dengan mereka, mereka punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita lihat tadinya, walaupun Bunda Zainab, Sukainah, dan yang lain menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan itu, yang tak terbayangkan oleh kita, tapi lihatlah tadi pidato-pidato mereka. Syair-syair mereka, tidak ada kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut mereka. Bapak, Ibu, semuanya tadi melihat, Ibu-Ibu tadi melihat,
puisi-puisi, syair-syair yang kita angkat, apakah ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut mereka? Padahal seperti kita tahu, jangankan diperlakukan seperti itu, mungkin kita dipelototin mata saja orang sudah keluar kata-kata kasar kita. Setelah kata-kata kasar keluar, kita coba melakukan semacam penafsiran bahwa itu bukan kasar. Kita cenderung melakukan yang namanya euphemism. Euphemisme itu artinya mencoba mengatakan bahwa yang saya sampaikan itu bukan kasar, tetapi maknanya tidak seperti itu yang saya inginkan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sehingga kemudian yang timbul melahirkan perdebatan-perdebatan baru. Lihatlah tadi para keluarga jemaah Karbala, para serikan di Karbala. Mereka telah mengajarkan kepada kita bagaimana bersabar, sekaligus bagaimana patuh, bagaimana mereka bisa menjaga dirinya, tapi pada saat yang sama bagaimana bisa berkata-kata dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah sekalian kita yang senantiasa, apalagi hampir setiap tahun memperingati Asyura dan Arba'in, setiap Selasa kita membaca doa tawassul menyebutkan nama-nama suci, nama-nama mereka yang suci. Setiap malam Jumat, hari Kamis kita membaca doa kumail, yang di sana kita melakukan pengakuan akan dosa-dosa kita, atau akan kelemahan kita, akan ketidakberdayaan kita. Mudah-mudahan ini bisa melembutkan hati kita, sehingga dalam komunikasi kita dengan orang lain, orang berkata, itulah ahlul bait. Mereka adalah orang-orang yang tidak tertutup. Mereka adalah orang-orang yang walaupun diperlakukan kasar, tapi mereka tetap terbuka, bersifat inklusif dengan komunitas masyarakat manapun juga. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Yang mau bertanya dipersilakan. Baik, alhamdulillahikama wa ahlu lakal hamdu wa syukur ya Rob. Pemaparan dari Ustadz Rusli Mahlik tadi, Masya Allah luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Iya, kita berikan kesempatan kepada 3 orang yang kenanya terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ya, izin bertanya. Subhanallah, Sayyidah Zainab Al-Kubra ini luar biasa sekali, sona ilahiyahnya Ustaz. Mencengangkan. Makam cintanya menempati level tinggi. Basyuranya luar biasa tajam. Saya pernah baca itu bahwa beliau ini meminta mahar kepada calon suaminya, yaitu permintaan untuk mendampingi sang imam ke Karbala. Itu saya tidak bisa dibayangkan. Tajamnya basyurah beliau itu luar biasa. Dan seluruh dimensi kehidupannya itu bercahaya. Sebenarnya hal-hal seperti ini perlu kita angkat. Artinya kita perlu membumikan kepribadian para keluarga nubuwah ini. Tergantung kitanya aja ya Ustaz ya. Kita pandai-pandainya kita aja membumikan mereka ini. Karena di teman-teman yang pengajian yang di luar itu tidak mengangkat tema-tema seperti ini. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samsa atas masukan-masukannya. Saya kira ini masukan bagi kita semuanya, termasuk Al-Fakir, dan juga kepada para penyelenggara majelis-majelis taklim, agar kita banyak mengangkat riwayat-riwayat, kalau bahasa sekarangnya biografi para manusia suci ini, karena mereka menginspirasi kita. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian seperti di awal tadi, bahwa dalam dunia kemodernan kita sekarang ini semuanya serba mudah. Tapi yang kita saksikan dari sisi kemanusiaan adalah sebaliknya. Ada kecenderungan semakin belakangan orang ini semakin kasar Pak Ibu sekalian. Semakin kehilangan dimensi kemanusiaannya. Pada zaman dulu, pada zaman Mesir,
Yang ada adalah Raja Fir'aun membunuh anak-anak laki-laki. Pada zaman Nabi Muhammad kita, yang ada adalah suami-suami, ayah-ayah membunuh anak-anak perempuannya. Tapi di zaman sekarang kita ini, kita menyaksikan anak-anak membunuh ibunya. Dan ini bukan sekali, dua kali, berkali-kali terjadi. Kasus yang terjadi terakhir di Depok adalah seorang anak membunuh ibunya dengan menikam sampai 49 kali. Dapat kita bayangkan begitu jauhnya kita dari agama. Padahal mereka ini keluarga Islam. Kita tahu dalam Al-Quran, jangankan melukai ibu kita secara fisik, menggunakan saja kata-kata itu sudah durhaka. Al-Quran mengatakan wala taqul lahu ma'uf. Nah, apa sebabnya menyebabkan ini? Menurut saya, Pak sekalian, kita kehilangan dimensi kemanusiaan. Kita tidak pernah mengangkat lagi tokoh-tokoh yang real. Yang ada diangkat, dibaca, dan tokoh-tokoh yang tidak real. Anak-anak kita membaca misalnya komik-komik, itu kan tidak real, tidak nyata. Membaca cerita-cerita seperti Doraemon dan sebagainya, itu tidak nyata, tidak real. Nah, sekarang kejadian seperti Karbala dan tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya, ini nyata, real, manusia beneran. Bukan fiksi, bukan angan-angan si penulis. Bukan hanya sekedar mempermainkan perasaan kita sebagai pembaca dan penonton. Tapi ini benar-benar terjadi. Jadi saya kira terima kasih banyak Ibu Samsa yang telah memberikan masukan. Saya kira menarik ya. Di setiap kesempatan harusnya seperti ini. Makanya kita di kalangan Ahlul Bait dianjurkan setiap lahir dan syahadahnya mereka seharusnya diungkapkan, diangkat, dibicarakan tentang mereka supaya benar-benar ingat ini bukanlah cinta yang berlebihan, tetapi ini adalah dalam rangka menghidupkan kembali dimensi kemanusiaan kita. Karena kalau manusia sudah kehilangan dimensi kemanusiaannya, Al-Quran mengatakan, ulaika kal anam, maka manusia itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan terbukti tadi jemaah sekalian, belakangan ini sering sekali kita menyaksikan anak durhaka kepada orang tuanya. Terima kasih. Yang lain lagi. Baik, Afwan, Novi. silakan Bu Heri. Ya. Bu Tati dulu mungkin ya tadi. Oh ya. Sejak tadi Oke. membuka mikrofon. Ya, silakan Bu Tati. Ya, Assalamualaikum Bu Novi. Ustaz, Assalamualaikum. Sehat ya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati sehat, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ini Ustaz dari awal dulu ya saya. Terus di pertengahannya tuh saya tuh keluar. Jadi, urutannya itu mohon Ustaz di ini ya yang 4 Karbala, Sri Kandi Karbala itu ya Ustaz. Sayyidah Zainab alaihissalam binti Ali bin Abi Thalib. Terus yang kedua Ustaz kalau nggak salah Sayyidah Fatimah binti Ali bin Abi Thalib. Betul? Fatimah binti Husain. Oh, Fatimah binti Husain, ya. Ketiga Sukainah binti Husain. Ya, keempat Robah binti Imru Al-Qais, istri Imam Husain. Betul. Ya, ini yang dimaksud dari kita belajar dari para Sri Kandi Karbala itu. Terus kan pendidikan Luqman diambil dari pendidikan Luqman kepada anak-anaknya, Ustaz. Terus pendidikan Imam Ali alaihissalam kepada putra-putranya juga. Nah, jadikanlah beliau sebagai buku pelajaran gitu, Ustaz ya. Jadi buku pelajaran itu untuk umat semua gitu, nggak terkecuali. Ya, seluruh manusia. Ya. Jadi itu sepanjang masa harus dipelajari itu ya Ustaz ya. Betul. Apalagi yang belum mengetahuinya. Nah, semoga buku ini dan akhirnya untuk pelajaran keluarga kita dan sampai keturunan-keturunan kita agar mencintai beliau gitu Ustaz ya. Betul ya, Bu. Ya. Nah, pertanyaan saya, jadi buku pelajaran itu berupa apa gitu Ustaz? Yang kesimpulannya tuh. Baik, terima kasih banyak Bu Tati. Jadi kita tadi sampaikan bahwa buku yang dimaksud di sini bukan buku fisik, tapi peristiwa. Kita ulangi bahwa kalau buku beneran, kalau misalnya Bu Tati baca buku beneran, itu tidak semua orang bisa baca. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti bahasanya, kita tidak bisa baca.
Misalnya ada buku yang berbicara tentang sejarah, tapi buku bahasa Arab. Ya bagi kita yang tidak tahu bahasa Arab tentu tidak bisa baca. Ditulis dalam bahasa Inggris, kita yang tidak tahu bahasa Inggris tidak bisa baca. Jadi terbatas pada orang yang bisa membaca dengan bahasa yang digunakan buku tersebut. Nah, tetapi kalau dia berbentuk peristiwa seperti Karbala, ini adalah buku dalam tanda petik yang terbuka setiap saat kepada seluruh manusia. Cobalah kita lihat, kalau ada buku sekarang laku, berapa juta sih yang laku eksemplarnya. Kalau buku laku ratusan ribu eksemplar, dianggap sudah sebagai sudah dianggap sebagai bestseller kalau sudah ratusan ribu. Nah, setiap tahun orang datang ke Karbala jalan kaki itu puluhan juta orang, 20 juta, 30 juta orang. Setiap orang datang ke sana itu sama dengan bukan hanya datang membaca buku itu, tapi sekaligus melakoni isi buku itu. Bagi kita yang ada di luar yang tidak pergi ke Karbala, adalah membaca buku itu. Tapi mereka yang datang ke sana bukan lagi sekedar membaca buku itu, tapi melakoni isi tokoh-tokoh yang ada dalam buku itu. Dengan demikian, kita sebut tadi dengan buku ini adalah buku yang tidak bisa tertutup selamanya. Buku ini bisa dibaca oleh seluruh manusia. Itulah sebabnya yang bisa datang ke Karbala bukan hanya mengerti bahasa Arab, tapi seluruh dunia. Yang bahasa ibunya bahasa Inggris tidak ngerti bahasa Arab, bahasa ibunya bahasa Perancis tidak ngerti bahasa Arab, bahasa ibunya bahasa India, bahasa Hindi, bahasa bahasa Bangladesh tidak mengerti bahasa Inggris. Kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu tidak mengerti bahasa Inggris. Semua orang bisa datang ke sana berjalan dan tidak perlu belajar bahasa sebelumnya, dan semuanya mengerti apa yang mereka sedang lakoni. Begitu juga bagi kita di luar, mendengarkan cerita ini dari ustadz kita, ulama kita, dari tokoh-tokoh kita, dari teman-teman kita, maka kita seakan-akan membaca buku besar itu. Dan satu yang kedua adalah ini adalah untuk seluruh manusia. Kenapa? Karena yang namanya peristiwa bisa dibaca, bisa diikuti, bisa dilakoni oleh seluruh manusia. Artinya orang yang datang berjalan dari Najaf ke Karbala itu bukan hanya orang Syiah misalnya, bukan hanya orang Sunni, bukan hanya orang Ibadi, tetapi bukan hanya juga orang yang beragama Samawi. Seluruh manusia boleh datang ke sana, melakoni perjalanan itu. Jadi kita katakan ini adalah sebuah buku yang abadi, dan buku seperti inilah yang harus kita angkat terus seperti yang dikatakan tadi Ibu Sapsa. Begitu Bu Titi. Baik. Ya, insya Allah sudah jelas ya Ibu Tati ya. Jadi yang dimaksud ini peristiwa Karbala itu sendiri merupakan tajalli, hujahnya Allah yang nyata, real. Peristiwa yang benar-benar nyata, bukan hanya sebuah karangan karena memang terjadinya nyata, dan setiap tahunnya orang-orang para peziarah itu juga menjadi hujah juga. Gitu. Jadi ketika orang melihat tentu bertanya ada apa sampai begitu masifnya, luar biasanya manusia datang menuju satu titik, ada apa di sana? Nah, itu kan akhirnya orang mencari tahu. Ini bahasa universal, jadi hujah universal. Semua orang bisa mengerti. Bahkan anak kecil pun kalau kita nonton, karena sekarang juga ada film-film Karbala yang kartun ya, itu kita baca, kita ajak nonton pun mereka akan paham. Kenapa dia naik kuda terus ditombakin segala macam seperti itu. Jadi inilah Allah itu luar biasa ketika berhujah, maka bahasanya adalah universal. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak akan mengerti. Ini seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu Tati ya, insya Allah. Baik. Alhamdulillah saya lebih mengerti. Alhamdulillah itu lebih pelajaran lagi untuk ya, dibahas keluarga. Insya Allah mohon doanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini Masya Allah banget ya tadi Ustadz tuh runut sekali. Jadi dari peristiwa Karbala, dari para Sri Kandi Karbala, kita diberikan contoh 4 wanita yang luar biasa. Bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka mempertahankan keimanannya, bagaimana mereka tetap bertawadu, tetap luar biasa di tengah peristiwa yang begitu kejam dan zalim gitu. Mereka bertahan, tapi juga mereka menyuarakan kebenaran. Ini kebenaran yang diungkapkan. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tapi kebenaran, semuanya kebenaran dan semuanya bahasa ilahiyah. Nah, bagaimana
wanita-wanita ini bisa menjadi seperti itu, pribadi yang seperti itu, tentu pendidikannya juga luar biasa. Dari dalam kandungannya sudah luar biasa. Di sini Ustadz merangkumkan dari pendidikan yang ada dalam Al-Quran yang sangat terkenal di dalam Quran surat Luqman, ini juga bahasa universal ya. Jadi pendidikan yang kita bisa terapkan kepada anak-anak kita ya, jadi menjaga perkataan, perbuatan, menjaga sholat kita, dan tidak berpaling dari, tidak mensyirikkan Tuhan, seperti itu kurang lebihnya. Baik, kita lanjutkan ke Bu Hairiah, silakan. Ya, makasih Novi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah memaparkan Karbala ini ya Allah. Tadi saya baru dapat gitu maksudnya, peristiwa adalah sebuah buku. Sebuah buku yang boleh dibilang sejak peristiwa Karbala itu terbentang, terbuka lebar sampai hari kiamat ya Ustaz. Ya. Dan yang mengagumkan lagi, buku itu tidak pernah tertutup, dan peran-peran manusia dalamnya itu ialah peran-peran pasangan Al-Quran itu sendiri Ustaz. Jadi apa yang mereka perankan, mereka rasakan apapun di Karbala itu ialah semua ayat Al-Quran gitu ya Ustaz ya. Tadi kan yang merasakan lapar, yang ayat Al-Baqarah 155 itu, mereka sudah merasakan itu gitu. Jadi karena ini buku, kita mungkin baru beberapa tahun ya mengenal Ahlul Bait gitu, itu selalu aja bertambah gitu. Karena ilmu dari Allah itu kan tidak terbatas, mungkin itu ya Ustaz ya. Dan saya mengelingkan ke ini apa? Setiap hari adalah Asyura, setiap tanah darah Karbala. Itulah yang maksud buku itu Ustaz. Dan tadi ada ini ya, ada perkataan Imam Hussein kepada putrinya Sukainah itu, janganlah engkau menangis, maksudnya sebelum nyawa lepas dari badan Imam Hussein gitu, jangan memberatkan aku gitu ya. Ya menangislah nanti setelah aku tiada gitu. Nah itu kan saya dari kecil itu sudah mendengar itu, jangan nangis kalau ada orang meninggal gitu. Jangan nangis kalau orang meninggal gitu kan. Padahal maksudnya itu nangis itu jangan nangis sebelum nyawa itu lepas gitu ya Ustaz ya. Itu yang sebenarnya ya. Nah, sekarang kan saya sering menghadapi gitu keluarga, saudara, orang-orang yang mau sakaratul maut gitu, lagi nazak. Saya suka bilang misalnya mereka nangis berkata-kata gitu. Jangan diam gitu, maksudnya diam dulu gitu ya. Nanti sudah pergi barulah menangis. Sekarang baru saya dapat dari, maksudnya itu perkataan Allah, perkataan imam gitu Ustaz. Makasih Ustaz sudah menerangkan sebegitu rinci. Dan yang paling sungguh besar ini adalah buku tadi itu Ustaz. Peristiwa itu sendiri. Buku yang tidak pernah kusam dimakan dimakan zaman, makan waktu gitu. Terbuka sampai hari kiamat. Maka marilah kita sama-sama terus belajar dari segala peristiwa yang harus dihubungkan dengan kaitan dengan Al-Quran. Itu ya Ustaz ya. Mohon ininya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bu Hairiah. Jadi ini adalah sebuah buku yang tidak akan pernah bisa tertutup. Jadi sebetulnya buku ini adalah dibuka sendiri oleh Ibnu Ziyad, dibuka sendiri oleh Yazid. Dia lupa kalau begitu buku peristiwa terbuka tidak akan pernah tertutup. Dia lupa bahwa buku yang bersifat peristiwa adalah sifatnya universal. Itulah sebabnya yang terjadi sampai sekarang adalah semakin lama semakin banyak orang tercerahkan, dan semakin lama semakin banyak orang tercerahkan artinya semakin lama semakin terungkap juga, terbuka juga, tersingkap juga kepalsuan-kepalsuan yang mereka selama ini sembunyikan. Seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah. Kita sudah ada 3 penanya tadi Ustadz ya, mungkin juga karena sekarang waktunya udah hampir 11:30. Untuk yang lain apabila ada pertanyaan boleh melalui WA, mungkin bisa langsung ke Ustadz, atau melalui, kalau untuk ibu-ibu di Majelis Taklim Nur Mishkat boleh melalui saya, nanti saya akan sampaikan ke Ustadz. Insya Allah nanti Ustadz akan jawab satu persatu. Demikian ya Ustadz ya.
Afwan Ustaz, untuk materi kajian hari ini apa boleh di-share nanti ke saya biar apabila ada yang menginginkannya bisa saya bantu share. Boleh aja, nanti saya ya. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Untuk penutup kita kajian kita pada hari ini tentang belajar dari para Srikan di Karbala. Ini pelajaran, sekali lagi pelajaran universal untuk kita sebagai orang tua khususnya, dan untuk diri kita sendiri juga sebagai individu. Bagaimana kita meneladani para Srikan di Karbala ini. Bagaimana pendidikan dari Al-Quran kita bawa dalam kehidupan kita. Untuk kita sendiri terutama. Jadi lalu ketika kita telah menjadi lilin-lilin kecil, kita estafetkan lilin itu kepada anak-anak kita, pada keturunan kita. Jadi insya Allah kalau lilin-lilin berkumpul nanti menjadi cahaya yang luar biasa. Cahaya keindahan, cahaya Ahlul Bait. Sehingga ketika orang melihat tidak lagi tadi, kebenaran itu adalah kebenaran, bukan sosoknya. Kita tidak melihat sosok, tapi kebenaran itu sendiri. Jadi kita tunjukkanlah keindahan Ahlul Bait itu dengan kebenarannya gitu. Jadi jadilah kita pribadi-pribadi yang luar biasa sehingga tidak ada lagi celaan, cecaan, makian untuk Ahlul Bait. Jadi dari Imam Ja'far juga jadilah kalian perhiasan bagi kami. Nah itu ini adalah satu cambuk buat kita tentunya. Ayo kita sama-sama ikhtiar berusaha apa yang bisa kita lakukan karena masing-masing di Karbala mengambil perannya masing-masing. Kita masing-masing ini pribadi yang luar biasa dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu sesuatu yang kita tidak mampu lakukan, tidak perlu dilakukan, tapi apa yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah dengan yang terbaik di situ. Insya Allah ya Ustadz ya, kita bisa menjadi lilin-lilinnya, cahaya-cahaya pelita-pelitanya Ahlul Bait, sehingga menjadi mengharumkan nama Ahlul Bait, dan insya Allah ini juga menjadi melancarkan karpet merah ini loh, kita sedang membuka karpet merah untuk menyongsong kehadiran Imam Zaman. Jadi menyongsong itu berbuat, ya malu, beramal, bukan disuruh menunggu hanya dengan menangisi, tidak meratapi, tidak akan kemana-mana tanpa ada perbuatan nyata seperti itu, insya Allah. Baik, untuk menutup kajian hari ini, mari kita sama-sama luruskan lagi niat kita sama-sama menghadap ke kiblat. Yang belum ada wudhu, saya persilahkan kita akan membaca doa ziarah arba'in. Insya Allah membawa keberkahan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Afwan Ustaz, untuk doa ziarah arba'in, saya yang share atau Ustaz yang share? Novi aja yang share. Baik. Kita mulai ya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu ala waliyallahi wa habibi. Assalamu ala khalilillahi wa najibi. Assalamu ala safillahi wa ibn safihi. Assalamu ala al-Husayn al-mazlum syahid. Assalamu ala asiril kurbati wa qatil abarat. Assalamualaikum inni ashhadu annahu waliyuka wa ibnu waliyik wa safiyuka wa ibnu safiyik al-faizu bikaramati akramtahu bisyahadati wa habutahu bis'adah wajtabaitahu bitibil wilada waja'altahu sayyidan minas sadat wa qaidan minal qadat wa zaidan minaz zadat wa ataitahu mawarisal anbiya waja'altahu hujjatan ala khalqika minal awsiyai
فأغدى فأزر في الدعاء ومنح النصح وبدل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهل وحير الضلال وقد تاوزر عليه من غرته الدنيا وباء حزه بالأرزل الأدنى وشرى آخرته بالأثمن أو كسى وتغطرس وتردى في هوى وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشكاك والنفاق وحملة الأوزار مستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتبسا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيها حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعامي الدين وأركان المسلمين ومأكل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرعي
ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعون ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلاة الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين يا رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرزقنا. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Rusli Malik atas paparannya pada hari ini. Masya Allah, insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk Ustadz Rusli dan keluarga. Insya Allah kita semua dapat belajar kajian ini bukan hanya menjadi satu kajian belaka yang nanti akan terlupakan, tapi insya Allah kita semua dapat memperbaiki diri menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin apabila ada kurang-kurang dari kami Majelis Taklim Nur Mishkat. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.